Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan jumlah formasi kosong yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Dengan teman-teman mengetahui jumlah formasi kosong di daerah teman-teman, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Selain itu, pada video kali ini juga akan diberikan informasi 5 daerah dengan formasi kosong tertinggi. Nah, kira-kira apakah daerah teman-teman ini termasuk dengan formasi kosong tertinggi? Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di-subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja. Di sini informasi pertama adalah mengenai jumlah formasi kosong P3K yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini kuota yang tersisa pada P3K tahap yang ketiga ini adalah sebesar 117.000 lebih posisi kosong sampai saat ini karena tidak ada yang melamar pada seleksi tahap 1 dan seleksi tahap yang kedua. Mengenai informasi jumlah formasi kosong sebesar 117.000 ini dipaparkan oleh Bapak Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat kerja dengan DPR. Jika dilihat dari angka 117.000 itu teman-teman, dan dibandingkan dengan kuota seluruhnya, yaitu 500.000 kemarin, ini berarti kuotanya semakin menipis ya teman-teman. Nah, kira-kira angka 117.000 ini kira-kira ada di mana saja daerah-daerah yang memiliki formasi kosong tertinggi? Menurut Bapak Iwan Syahril bahwa ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali ini yang ada di tahap 1 dan tahap 2. Ini ketika dibuka datanya ternyata bisa dilihat sebuah trennya teman-teman bahwa guru-guru yang melamar itu tidak mau melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil. Jadi kesimpulannya bahwa angka 117.000 ini formasinya ada di daerah-daerah yang terpencil ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa daftar daerah dengan formasi kosong P3K tertinggi top 5-nya ini adalah yang pertama adalah Kalimantan Barat, kemudian Papua, yang ketiga adalah Banten, yang keempat Sulawesi Tenggara, dan yang kelima adalah Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira provinsi teman-teman ini termasuk dalam 5 provinsi ini tidak? Kalau misalkan iya, berarti pada tahap yang ketiga ini teman-teman harus memaksimalkan dan coba lihat formasi kosong yang masih tersisa pada provinsi tersebut. Caranya sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, cara untuk melihat formasi kosong. Teman-teman yang ingin tahu cara melihat formasi kosong, saya akan berikan linknya di deskripsi video ini. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah formasi kosong setelah pelaksanaan seleksi tahap 1 dan tahap yang kedua dan di mana saja daerah dengan formasi tertinggi itu, maka saya akan berikan strategi mengisi formasi kosong P3K di tahap yang ketiga ini. Strategi ini sejalan dengan pendapat Bapak Iwan Syahril bahwa jika teman-teman ingin mengisi formasi kosong itu, teman-teman bisa memilih daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau karena kebanyakan dari guru-guru itu memilih formasi dengan akses yang mudah. Nah, ini akan memberikan peluang kepada teman-teman apabila memilih daerah yang terpencil ini kesempatan untuk lulus ini jauh lebih besar teman-teman karena pesaingnya jauh lebih sedikit. Terus muncul pertanyaan, kalau misalkan saya di daerah Riau nih, mau melamar di daerah NTT atau di Papua. Nah, apakah kira-kira kita bisa melamar di daerah tersebut? Jawabannya adalah ya teman-teman. Pada tahap yang ketiga ini teman-teman bisa memilih formasi dengan lintas provinsi. Maksudnya ini tidak dibatasi teman-teman daerah kewenangannya. Teman-teman bisa memilih formasi di daerah manapun. Syaratnya adalah daerah tersebut masih membuka formasi yang masih kosong tersebut. Nah, adapun alasan tingginya formasi kosong di daerah-daerah terpencil tersebut, yang pertama adalah contohnya saja Papua ini menjadi salah satu provinsi dengan jumlah formasi kosong tertinggi. Nah,
alasan tingginya formasi kosong di daerah tersebut, ternyata guru-guru yang mengajar di daerah tersebut itu terkendala oleh sejumlah syarat, teman-teman. Contohnya saja, syarat harus terdaftar di Dapodik dengan minimal honorer selama 2 tahun. Kemudian kalau tidak harus mengikuti PPG atau pokoknya ini syarat-syarat ini itu menjadi kendala mereka untuk mengikuti seleksi P3K ini, teman-teman. Kemudian alasan yang kedua, ini karena proses pendaftaran yang sekarang ini adalah secara daring kan, teman-teman, secara online. Nah, banyak guru di wilayah terpencil itu tidak bisa mengakses internet dan pada gilirannya tidak bisa mendaftar karena terkendala oleh jaringan tersebut, teman-teman. Nah, dua alasan ini menjadi tingginya formasi kosong di daerah-daerah tersebut. Nah, dari tingginya formasi kosong di daerah-daerah terpencil tersebut, seorang anggota DPR Komisi 10 Bu Ledia ini memberikan saran bahwa karena alasan utama formasi tidak ada yang mendaftar ini karena lokasinya yang susah diakses, ini semestinya ada kompensasi agar tujuan pemerataan guru itu dapat dicapai. Selanjutnya, Bu Ledia ini juga mengingatkan pemerintah bahwa P3K ini kan konteksnya adalah untuk pemerataan guru. Nah, jika ada 117.000 formasi yang tidak ada pendaftarnya, ini karena wilayahnya yang sulit diakses dan alasan lain tentu perlu kebijakan kompensasi seperti menambah beberapa fasilitas khusus yang diperlukan untuk menambah daya tarik mengabdi di daerah-daerah yang terpencil tersebut, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ini setuju tidak dengan saran yang diberikan oleh Bu Ledia ini? Bagi teman-teman yang setuju, silahkan ditulis di kolom komentar ya alasannya. Dan apabila teman-teman tidak setuju juga, tuliskan juga alasannya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.